Dalam ajaran Islam, Filipus tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Namun, dalam sejarah para rasul, para murid Nabi Isa dikenal sebagai Hawariyun, yaitu para penolong setia Nabi Isa yang berdedikasi untuk menyebarkan ajarannya. Meski tidak ada rincian khusus mengenai Filipus dalam sumber-sumber Islam yang sahih, kita bisa menyusun sebuah narasi berdasarkan karakteristik umum para Hawariyun dan dedikasi mereka dalam menegakkan risalah. Pada suatu masa, di sebuah desa kecil di tanah Palestina, hiduplah seorang pemuda yang sederhana dan penuh rasa ingin tahu. Namanya Filipus. Sejak kecil, Filipus dikenal sebagai seorang pemuda yang tenang dan bijak. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ia memiliki hati yang besar dan dipenuhi dengan rasa cinta terhadap kebenaran. Ia sering bertanya-tanya tentang makna hidup, tentang siapa Tuhan yang menciptakan dunia ini, dan tentang apa tujuan manusia diciptakan. Suatu hari, terdengar kabar bahwa seorang nabi bernama Isa, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh mukjizat, telah tiba di daerah tersebut. Isa dikenal karena kemampuan ajaibnya dalam menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan pesan-pesan mulia tentang kedamaian dan keesaan Tuhan. Berita ini membuat Filipus tertarik. Ia merasa bahwa mungkin inilah jawaban atas pertanyaannya selama ini. Dengan hati berdebar, Filipus memutuskan untuk bertemu dengan Isa. Dalam pertemuan itu, Filipus merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kata-kata Isa begitu dalam dan penuh kebijaksanaan, hingga Filipus memutuskan untuk mengikuti ajarannya. "Wahai Isa, aku ingin menjadi pengikutmu," kata Filipus dengan penuh ketulusan. Isa tersenyum lembut dan menyambut Filipus dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Filipus menjadi salah satu dari Hawariyun, para murid terpilih yang setia menemani Nabi Isa dalam setiap perjalanannya. Filipus dan para Hawariyun lainnya memiliki tugas yang mulia, yaitu menyebarkan ajaran Nabi Isa kepada umat manusia, mengingatkan mereka akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Suatu ketika, Nabi Isa mengutus Filipus bersama beberapa Hawariyun lainnya ke sebuah kota yang jauh. Kota itu dipenuhi oleh orang-orang yang tenggelam dalam kebatilan, menyembah berhala, dan melupakan Tuhan yang sebenarnya. Dengan penuh semangat, Filipus dan kawan-kawannya berangkat untuk menyebarkan pesan-pesan kedamaian dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Namun, perjalanan Filipus tidak selalu mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapinya. Orang-orang di kota tersebut menolak ajaran yang dibawanya. Mereka mencemooh, mengusir, bahkan berusaha menyakiti Filipus dan para pengikut Nabi Isa lainnya. Namun, Filipus tidak gentar. Ia yakin bahwa kebenaran akan selalu menang. Dengan keteguhan hati, ia terus menyampaikan ajaran Nabi Isa, memberikan contoh hidup yang mulia, penuh kesabaran dan ketulusan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kesabaran dan keteguhan Filipus, lambat laun orang-orang di kota itu mulai tersentuh oleh ajaran yang dibawanya. Mereka melihat kebesaran akhlak Filipus dan keajaiban yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa. Banyak dari mereka yang akhirnya menerima Islam dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seperti yang dikisahkan dalam sejarah, Nabi Isa dan para Hawariyun tidak luput dari ancaman besar. Ada pihak-pihak yang ingin menangkap dan menyalib Nabi Isa. Dalam momen-momen sulit itu, Filipus tetap berada di sisi Nabi Isa, berdoa dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filipus dan para Hawariyun menyaksikan keajaiban besar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa ke langit, menyelamatkannya dari tipu daya musuh. Setelah Nabi Isa diangkat, Filipus dan para pengikut setia lainnya terus melanjutkan perjuangan.
mereka tetap menyebarkan ajaran kebenaran meski harus menghadapi tantangan besar. Filipus menjadi salah satu dari mereka yang tidak pernah menyerah, yang terus berjuang hingga akhir hayatnya menyebarkan risalah tauhid kepada manusia. Filipus adalah salah satu dari 12 murid, rasul yang dipilih oleh Nabi Isa, Yesus. Dia dikenal sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Isa, terutama dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Filipus sebagai murid Nabi Isa. Panggilan Filipus oleh Isa. Filipus berasal dari Betsaida, kota yang sama dengan Andreas dan Petrus, yang juga merupakan murid Isa. Kisah panggilan Filipus diceritakan dalam Injil Yohanes. Isa secara langsung memanggil Filipus untuk mengikutnya, dan Filipus segera menerima panggilan itu tanpa ragu. Pada suatu hari, di sebuah lembah yang damai di wilayah Palestina, seorang pemuda bernama Filipus sedang merenung di tepi sungai. Ia telah lama merasa bahwa hidupnya tidak lengkap, bahwa ada sesuatu yang hilang dari jiwanya. Di antara hiruk-pikuk kehidupan dunia, Filipus selalu mencari kedamaian dan makna yang lebih dalam. Namun, hari itu tampaknya berbeda. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang mendorongnya untuk mencari lebih jauh. Kabar tentang Nabi Isa, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan mukjizatnya, sudah lama terdengar di desa tempat Filipus tinggal. Orang-orang berbicara tentang bagaimana Isa dapat menyembuhkan orang sakit, memberi penglihatan kepada yang buta, dan bahkan membangkitkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar ini membuat hati Filipus bergetar, seolah-olah ia merasakan panggilan ilahi yang tidak bisa diabaikan. Di tengah keraguannya, Filipus memutuskan untuk mencari Nabi Isa. Ia tahu bahwa hanya seorang nabi yang dapat memberinya petunjuk sejati tentang Tuhan dan kehidupan ini. Setelah beberapa hari perjalanan, Filipus akhirnya menemukan Nabi Isa sedang berbicara kepada sekelompok orang di sebuah bukit kecil. Suaranya lembut, namun penuh kebijaksanaan. Setiap kata yang keluar dari mulut Nabi Isa menembus hati Filipus, seolah-olah semua pertanyaannya selama ini mendapatkan jawaban. Ketika mata mereka bertemu, Nabi Isa tersenyum lembut kepada Filipus, seolah-olah ia sudah lama menunggu kedatangan pemuda ini. Dengan penuh kerendahan hati, Filipus mendekati Nabi Isa dan berkata, "Wahai Isa, aku telah mendengar tentang engkau dan mukjizat-mukjizatmu. Aku mencari kebenaran, mencari jalan yang benar menuju Tuhan. Bolehkah aku mengikuti ajaranmu dan menjadi salah satu pengikutmu?" Nabi Isa menatap Filipus dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka hatimu untuk menerima kebenaran. Datanglah kepadaku, wahai Filipus, karena engkau akan menjadi salah satu dari para penolongku, menyebarkan risalahnya ke seluruh penjuru dunia." Dengan penuh rasa syukur, Filipus menerima panggilan tersebut. Ia berjanji kepada Nabi Isa bahwa ia akan setia dalam menjalankan tugasnya sebagai pengikut dan akan mendampingi Nabi Isa dalam menyebarkan ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak hari itu, Filipus menjadi salah satu dari Hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa yang bersumpah untuk berjuang bersama dalam menegakkan kebenaran, meskipun harus menghadapi tantangan dan ancaman. Dalam waktu yang tidak lama, Filipus belajar banyak dari Nabi Isa. Ia menjadi saksi atas mukjizat-mukjizat yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya semakin mantap dalam keyakinannya akan kebenaran ajaran ini. Ia menjadi salah satu penyebar risalah yang gigih, membawa ajaran tauhid dan cinta kasih dari Nabi Isa ke tempat-tempat yang jauh. Filipus dan Nathanael. Setelah dipanggil,
Filipus segera mencari temannya, Natanael, juga dikenal sebagai Bartolomeus, dan memberitahu bahwa ia telah menemukan Mesias yang disebutkan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Filipus mengatakan, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Filipus membawa Natanael kepada Isa, yang kemudian mengakui bahwa Natanael adalah seorang Israel sejati. Filipus dan Natanael adalah sahabat yang sering berdiskusi tentang kehidupan, Tuhan, dan ajaran para nabi terdahulu. Keduanya selalu merasa bahwa dunia ini memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan materi, bahwa ada tujuan mulia yang harus mereka capai. Suatu hari, tersebarlah kabar di daerah mereka tentang seorang nabi yang luar biasa, bernama Isa. Ia dikatakan memiliki mukjizat yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa dapat menyembuhkan orang sakit, memberi penglihatan kepada yang buta, bahkan membangkitkan orang mati, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang di seluruh wilayah mulai berbicara tentang kebijaksanaan Nabi Isa yang memimpin mereka menuju jalan kebenaran dan pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. Filipus, yang selalu haus akan kebenaran, merasa tergerak oleh kabar ini. Tanpa ragu, ia mendekati Natanael dan berkata, "Temanku, kita harus menemui Nabi Isa ini. Aku yakin dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita nantikan." Awalnya, Natanael ragu. Apakah mungkin dia adalah yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus berhati-hati, Filipus. Filipus dengan keyakinan yang besar menjawab, "Mari kita temui dia dan dengarkan ajarannya. Jika dia memang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu akan merasa yakin." Dengan keyakinan dan kerendahan hati, Filipus dan Natanael memutuskan untuk mencari Nabi Isa. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya menemukan Nabi Isa sedang berbicara kepada sekelompok orang di pinggir sebuah bukit. Kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan dan kedamaian, membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya terhadap umat manusia. Filipus merasa hatinya langsung tersentuh. Tanpa ragu, ia mendekati Nabi Isa dan berkata, "Wahai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ingin menjadi pengikutmu dan mempelajari ajaranmu." Nabi Isa memandang Filipus dengan senyum penuh kasih dan berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka hatimu untuk kebenaran. Datanglah dan ikuti aku, karena engkau akan menjadi salah satu penolongku." Melihat keteguhan hati Filipus, Natanael yang tadinya ragu mulai merasakan perubahan dalam hatinya. Namun, ia tetap bertanya, "Bagaimana aku bisa yakin bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi Isa memandang Natanael dengan mata yang lembut dan berkata, "Sebelum Filipus memanggilmu, ketika engkau duduk di bawah pohon, aku melihatmu." Kata-kata ini mengejutkan Natanael, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengetahui kejadian itu. Natanael segera merasa yakin bahwa Nabi Isa benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Natanael dengan penuh keyakinan, dan ia pun memutuskan untuk menjadi pengikut Nabi Isa. Sejak saat itu, Filipus dan Natanael menjadi bagian dari Hawariyun, kelompok terpilih yang setia kepada Nabi Isa. Mereka berdedikasi menyebarkan ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menolong Nabi Isa dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan kebatilan di masyarakat. Keduanya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penolakan hingga ancaman kekerasan dari orang-orang yang menolak kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Filipus dan Natanael tetap teguh, yakin
bahwa perjuangan mereka adalah demi kebenaran yang mutlak. Mukjizat perkalian roti dan ikan. Filipus juga hadir dalam peristiwa mukjizat perkalian 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang. Dalam peristiwa ini, Isa bertanya kepada Filipus bagaimana cara memberi makan orang banyak yang mengikuti mereka. Filipus menjawab dengan logika manusia bahwa uang sebanyak 200 dinar pun tidak cukup untuk memberi makan semua orang. Jawaban Filipus ini menunjukkan perannya dalam menggambarkan kebesaran mukjizat yang dilakukan oleh Isa. Nabi Isa dikenal sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki mukjizat luar biasa, dan orang-orang sering berbondong-bondong mengikuti beliau untuk mendengar ajarannya. Hari itu, sekelompok besar orang berkumpul di padang terbuka mengikuti Nabi Isa dan para hawariyun, termasuk Filipus. Mereka datang dari berbagai penjuru, berharap mendapatkan berkah dari ajaran Nabi Isa dan menyaksikan mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui beliau. Waktu terus berlalu dan hari mulai beranjak siang. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa mulai merasa lapar, tetapi di tempat itu tidak ada cukup makanan untuk memberi makan ribuan orang yang hadir. Melihat situasi tersebut, Filipus mendekati Nabi Isa dan berkata, "Wahai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang ini sudah lama bersamamu dan mereka lapar. Namun, kami hanya memiliki sedikit makanan. Bagaimana kita bisa memberi makan semua orang ini?" Nabi Isa yang selalu tenang dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum lembut. Ia tahu bahwa mukjizat hanya datang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian meminta Filipus dan para hawariyun lainnya untuk mengumpulkan makanan yang mereka miliki. Setelah melihat apa yang ada, Filipus dan para pengikut lainnya hanya menemukan beberapa potong roti dan beberapa ikan kecil. Jumlah ini tentu tidak cukup untuk ribuan orang yang hadir. Dengan penuh iman, Nabi Isa mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makanan yang sedikit itu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah mukjizat besar di hadapan semua orang yang menyaksikan. Roti dan ikan yang sedikit itu tiba-tiba bertambah banyak, cukup untuk memberi makan ribuan orang. Filipus dan para hawariyun membantu membagikan makanan tersebut kepada orang-orang yang hadir, dan keajaiban terus terjadi. Roti dan ikan itu tidak habis, meskipun ribuan orang telah makan sampai kenyang. Orang-orang yang hadir di tempat itu sangat takjub. Mereka menyaksikan sendiri kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa melalui mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa. Filipus yang telah lama mengikuti Nabi Isa sekali lagi merasa hatinya dipenuhi dengan keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa semua mukjizat ini adalah bukti nyata bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa risalah kebenaran kepada umat manusia. Setelah semua orang makan, makanan yang tersisa bahkan masih berlimpah. Nabi Isa mengingatkan Filipus dan para pengikutnya bahwa mukjizat ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua yang terjadi atas kehendaknya semata. Inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia Maha Pemberi dan Maha Kuasa. Jangan pernah ragu akan kekuasaannya, karena Dia bisa menciptakan apapun dari ketiadaan, kata Nabi Isa kepada Filipus dan para pengikutnya. Filipus merasa semakin teguh dalam keyakinannya setelah menyaksikan mukjizat ini. Ia tahu bahwa ia harus terus berdedikasi menyebarkan ajaran Nabi Isa dan mengingatkan orang-orang tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Filipus, pengalaman menyaksikan mukjizat perkalian roti dan ikan adalah pelajaran tentang pentingnya iman kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya yang tak terbatas. Pertanyaan Filipus tentang Bapa. Dalam percakapan penting antara Isa dan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir, Filipus meminta Isa untuk menunjukkan Bapa, Tuhan, kepada mereka. Yohanes 8. Isa menjawab dengan menegaskan bahwa barang siapa yang telah melihatnya, telah melihat Bapa, dan bahwa Isa ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalamnya. Pertanyaan Filipus ini menjadi momen penting yang menyoroti keinginannya untuk memahami lebih dalam tentang hubungan Isa dengan Bapa. Dalam perspektif Islam, ajaran mengenai hubungan antara manusia dan Tuhan berbeda dengan konsep Trinitas dalam kekristenan, termasuk tentang Bapa yang sering disebutkan dalam Alkitab. Islam meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid tanpa pembagian ke dalam 3 pribadi, seperti dalam doktrin Kristen tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Bapa yang dipakai dalam kekristenan, khususnya dalam pertanyaan Filipus kepada Yesus yang meminta untuk diperlihatkan Bapa, Injil Yohanes 14 ayat 8, dalam Islam tidak dikenal atau diterima sebagai bagian dari sifat Tuhan. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disebut Bapa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap tidak memiliki anak atau pasangan. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3. Hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam adalah hubungan antara Sang Pencipta dan ciptaannya dengan penekanan pada ketundukan manusia kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam berarti penyerahan diri. Filipus yang dalam kekristenan bertanya tentang Bapa kepada Yesus, dalam pandangan Islam mungkin akan difokuskan pada konsep kenabian Yesus, Nabi Isa, dan Tauhid. Islam menganggap Isa sebagai nabi besar yang mengajarkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bagian dari ketuhanan. Suatu hari, di tengah perjalanan dakwah Nabi Isa bersama para pengikutnya, Filipus, salah seorang murid yang setia, merasakan keraguan dalam hatinya. Dalam pelajaran yang diberikan Nabi Isa, ia sering mendengar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Esa. Namun, pemahaman Filipus tentang konsep ketuhanan masih samar. Ia ingin mengetahui lebih dalam tentang sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana hubungannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan penuh rasa ingin tahu, Filipus mendekati Nabi Isa. "Ya Guru, perlihatkanlah kepada kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapa, agar kami semakin yakin dan memahami kehendak-Nya," kata Filipus, mencoba mencari penjelasan yang lebih jelas. Nabi Isa dalam Islam adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan ajaran tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa menatap Filipus dengan lembut dan sabar, menyadari bahwa pemahaman Filipus tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dipengaruhi oleh konsep-konsep yang berkembang di masyarakatnya. Di banyak tempat, orang-orang masih melihat Tuhan dengan cara yang terbatas, seringkali membandingkannya dengan manusia seperti seorang bapa yang memiliki anak. Namun, Isa tahu bahwa tugasnya adalah memperbaiki pandangan ini dan mengajarkan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya, yaitu keesaan mutlaknya. Dengan suara penuh hikmah, Nabi Isa berkata, "Wahai Filipus, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak serupa dengan apapun yang bisa kita bayangkan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengendalikan segala sesuatu di alam semesta ini." Isa menjelaskan lebih lanjut, "Jangan engkau membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seorang manusia yang bisa disebut Bapa. Dia jauh lebih agung dari segala yang ada. Setiap nabi yang datang sebelumku, dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Musa, mengajarkan hal yang sama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa dan hanya kepadanya kita berserah diri." Filipus mulai memahami apa yang diajarkan oleh Nabi Isa.
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sosok yang bisa dibayangkan dengan konsep duniawi. Dia adalah pencipta segala sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Pemahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasarkan pada tauhid, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Dengan penuh keyakinan, Nabi Isa mengingatkan Filipus dan murid-murid lainnya, barang siapa yang mengenal dan memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menemukan kedamaian sejati. Hanya dengan menyerahkan diri kepadanya, kita dapat memperoleh petunjuk dan keselamatan. Filipus pun mengangguk perlahan, hatinya mulai tenang. Ia kini mengerti bahwa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melalui perbandingan atau gambaran manusiawi, melainkan melalui ketulusan iman dan penyerahan diri kepadanya. Perjalanan imannya semakin kokoh dengan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang esa, yang maha kuasa, dan tidak ada yang setara dengannya. Pelayanan Filipus setelah kenaikan Isa. Meskipun tidak terlalu banyak yang diceritakan tentang Filipus dalam Perjanjian Baru setelah kebangkitan dan kenaikan Isa, tradisi Kristen menyebutkan bahwa Filipus terus berkhotbah dan menyebarkan ajaran Isa ke berbagai daerah. Filipus dikaitkan dengan pelayanan di daerah-daerah di sekitar Yunani, Frigia, dan mungkin wilayah Asia kecil lainnya. Dalam versi Islam, setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158, kisah Filipus dan pelayanan para pengikut Isa sedikit berbeda dengan apa yang diceritakan dalam tradisi Kristen. Islam tidak memiliki catatan rinci tentang pelayanan para rasul seperti Filipus setelah peristiwa tersebut, karena fokus utamanya adalah pada Nabi Isa dan ajaran tauhid yang disampaikannya. Namun, Islam mengakui bahwa para pengikut setia Nabi Isa, termasuk orang-orang seperti Filipus, tetap berpegang pada ajaran murni tauhid sebelum ajaran tersebut mengalami perubahan seiring waktu. Setelah kenaikan Nabi Isa, pengikut-pengikutnya yang sejati, yang disebut Hawariyun, para murid atau pengikut setia, terus menyebarkan pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan Nabi Isa adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bagian dari keilahian. Mereka menegakkan ajaran tentang tauhid sebagaimana yang telah diajarkan oleh para nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa sendiri. Dalam Islam, diyakini bahwa ajaran asli Nabi Isa pada awalnya tetap dipegang oleh murid-muridnya, termasuk Filipus, meskipun dalam perjalanan waktu ada penyimpangan yang terjadi, seperti munculnya konsep Trinitas. Filipus dan murid lainnya berusaha menjaga ajaran murni tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, mungkin menghadapi tantangan dan tekanan dari kelompok-kelompok lain yang mulai menyimpang dari ajaran asli Nabi Isa. Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang kehidupan pribadi Filipus setelah kenaikan Nabi Isa. Namun, secara umum, para pengikut setia Nabi Isa diakui sebagai orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Mereka terus berupaya menjaga kemurnian ajaran tauhid sebelum akhirnya sebagian besar dari ajaran tersebut mengalami perubahan oleh generasi-generasi selanjutnya. Dalam pandangan Islam, para pengikut setia Nabi Isa yang tetap memegang teguh ajaran tauhid akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang beriman dan tetap berpegang pada kebenaran hingga akhir hayat mereka. Filipus dalam tradisi dan legenda. Menurut beberapa tradisi, Filipus akhirnya menjadi martir karena imannya kepada Isa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia disalibkan atau dirajam
hingga mati di Hierapolis, sebuah kota di Asia Kecil, sekarang Turki. Namun, detail pasti tentang kematiannya masih diperdebatkan dalam berbagai tradisi Kristen. Filipus adalah salah satu dari murid Nabi Isa, seorang pria yang penuh keimanan dan dedikasi. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mengikuti ajaran Nabi Isa, menyebarkan kebenaran dan kebajikan di berbagai penjuru. Dalam ajaran Islam, Filipus, seperti murid-murid lainnya, diakui sebagai salah satu pengikut setia yang membawa pesan-pesan kebenaran dari Nabi Isa kepada umat manusia. Menjelang akhir hayatnya, Filipus merasakan kedamaian yang mendalam. Dia tahu bahwa waktu untuk berpulang kepada Sang Pencipta telah dekat. Filipus yang selalu meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang lapang. Dalam doanya, dia memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berharap dapat berkumpul kembali dengan gurunya Nabi Isa di akhirat kelak. Saat Filipus wafat, para pengikutnya berkumpul di sekelilingnya. Mereka merenungi ajaran-ajaran yang telah dia sampaikan selama ini. Filipus menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, seakan-akan dia tengah berserah penuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Filipus menjadi pengingat bagi para pengikutnya tentang keteguhan iman dan ketundukan kepada kehendak ilahi. Meski raga Filipus telah tiada, semangatnya tetap hidup melalui ajaran yang ia wariskan, membawa cahaya Islam ke hati banyak orang hingga hari ini.